Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menembarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam bacaan pertama kita dengar bahwa Petrus dan Yohanes dihadapkan pada imam besar dan ahli Taurat untuk diadili karena tindakan mereka. Pertanyaannya, apakah tindakan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes membawa kesesatan bagi bangsa Yahudi? Tentu tidak, karena tindakan mereka adalah memberitakan Kristus yang telah bangkit. Di dalam Kristus ada kebangkitan, dan di dalam Kristus pula ada kehidupan kekal. Oleh karena itu, dengan kuasa Roh Kudus, Petrus berani menghadapi imam besar dan ahli Taurat, karena ia tahu bahwa Kristuslah yang bekerja dalam dirinya, Kristus yang berbicara baginya. Di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, tentu kita akan diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan Injil sangat menarik perihal penampakan Yesus kepada Petrus dan beberapa murid yang lain ketika mereka sedang berusaha untuk menangkap ikan. Usaha, tindakan
yang dilakukan oleh Petrus dan beberapa murid tadi sia-sia. Semalam-malaman mereka berusaha untuk menangkap ikan, tapi tidak mendapat apa-apa. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh manusia akan menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, kedatangan Yesus memberi harapan, memberi kekuatan bagi mereka. Yesus datang di saat para muridnya sangat kelelahan karena tidak memiliki apa-apa, tidak mendapatkan seekor ikan pun. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pesan apa yang mau kita peroleh dari bacaan suci ini? Pesannya sederhana saja. Jika kita menuruti firman Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat yang berlimpah, sama halnya seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Ketika mereka menuruti perintah Yesus, maka mereka memperoleh ikan yang berlimpah-limpah. Semoga